Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Ini memang waktunya sangat maraton karena eh, aktivitas yang begitu sangat padat sekali ya. Dan saya bersyukur ketemu dengan eh, teman-teman yang angkatan 2022 ya, Pak Martanto ini. Ya benar Pak, Semester 2, betul. semester 2. Ya, jadi kalian sudah memasuki satu tahapan, yaitu tahapan eh, yang semester 2 ini adalah tahapan pertama ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa di seharusnya ini ada berapa orang, Pak? Kalau di total itu. Kalau yang saya lihat itu banyak sekali atau Ada digabung sekitar 250-an Pak. untuk Untuk sertifikasi yang network ya atau yang CCNA 1 dan Linux NDG. NDG 38 orang, sisanya itu yang sama yang CCNA 1. programming ya. Ya. Ya, semua programming. Oke. Jadi begini teman-teman bahwa kenapa eh, kampus kita ini mensyaratkan bahwa kompetensi itu sangat penting ya. Saya sering menyampaikan di beberapa eh, momen bahwa ke depan itu yang akan kita pentingkan itu selain daripada formalitas atau formal ya, formal daripada ijazah dan transkrip nilai itu juga kompetensi. Saya merasa miris ketika ada satu alumni atau misalnya dia dengan bangganya IPK punya katakanlah hampir mendekati 4, akan tetapi ketika diuji secara kompetensinya itu sangat rendah ya. Nah, itu bukan salah siapa-siapa sebetulnya ya, berbagai faktor banyak sekali ya yang mempengaruhi hal itu. Intinya bahwa kalau ada yang menjumpai hal seperti itu, secara kemampuan akademis itu dia bagus, tetapi secara kemampuan, secara keterampilan atau teknis itu eh, kurang memadai. Nah, sekarang industri yang saat ini dibutuhkan adalah dua-duanya, bahkan tiga. Yang pertama adalah sikap, ya. Sikap itu berkaitan dengan attitude. Yang kedua adalah pengetahuan, ya, itu berkaitan dengan knowledge, wawasan, keilmuan. Yang ketiga adalah keterampilan yang berkaitan dengan kompetensi. Nah, disitulah kita mensyaratkan bahwa setiap mahasiswa ya pada setiap semesternya harus memiliki kompetensi karena itu akan menjadi dasar atau menjadi ukuran kita, indikator kinerja kita di sekolah kita ini adalah berapa banyak jumlah mahasiswa yang memiliki sertifikasi kompetensi. Nah, STMIK IKMI ini sudah lama eh, bergabung dengan Cisco Academy ya, dan itu eh, kita beberapa kali mendapatkan satu apresiasi yaitu student terbanyak ya, mungkin di daerah Jawa Barat student terbanyak untuk bisa masuk kepada akademi di Cisco ini. Nah, dulu waktu zaman saya tahun 2005 itu 2006 kita hanya membuka di Cisco itu adalah jaringan komputer dasar ya, kemudian masuk kepada apa namanya tuh IT esensial. Nah, seiring dengan perkembangan bahwa Cisco juga membuka seluas-luasnya tidak hanya di dalam bidang networking, bahkan di bidang sekarang sudah mulai masuk kepada programming ya, dengan adanya kita kemarin sudah
mengikuti misalnya sertifikasi Python, kemudian juga ada di bidang IoT, dan ada juga di bidang cyber security, dan juga sampai dengan di bidang programming yang lainnya seperti C++ ini. Itu semua adalah merupakan kesempatan kita untuk bagaimana mengambil satu peluang untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut. Nah, sayang ketika hal itu tidak kita ambil, ya, apa namanya itu, sebuah peluang yang sudah di depan mata. Karena apa? Dengan biaya yang atau investasi saudara yang keluarkan, ya, katakanlah kalau misalnya kita di sini adalah biaya yang reguler, itu satu sertifikasi 200.000, ya, perlu diketahui ya. Nah, kalau misalnya kita sertifikasinya ada 3 skema berarti 600.000, itu sebetulnya kalian jangan menganggap itu adalah beban, tetapi itu adalah investasi untuk yang akan datang. Kenapa? Kalau kita berpikirnya beban, maka kita akan selalu dihitung dengan saya punya sekian, saya punya, nah, saya nggak punya ini, nggak punya, dan seterusnya. Tetapi kompetensi kita terbatas, pengakuan kita terbatas, maka manfaatkanlah itu adalah dijadikan sebagai investasi sehingga hasilnya jauh lebih besar ketimbang dengan investasi yang saudara lakukan. Sebetulnya seperti itu. Jadi berpikirnya adalah investasi. Apalagi misalnya sertifikasinya apa namanya itu free gitu ya, sudah di cover. Sebetulnya bukan free. Pemerintah sudah baik memberikan beasiswa kepada kampus, kepada STM IKMI melalui program KIP, maka saudara diberikan kesempatan untuk mengambil sertifikasi sebanyak itu, ya, tetapi tidak dimanfaatkan, sayang sekali. Nah, barusan saya mungkin tadi mengajar sama kita sekarang sedang menyelenggarakan program PSGA, Junior Network Administrator, dan juga ada Junior Web Developer, di mana mahasiswanya atau siswanya pesertanya adalah 250 dari mahasiswa STM IKMI semua. Dan itu adalah tanpa dipungut biaya, bahkan saudara nanti dapat penggantian pulsa. Itu adalah sertifikasi kompetensi. Berapa biaya yang atau investasi yang dikeluarkan ketika Anda misalnya mengambil junior network administrator dan juga junior web developer, itu sekitar 1 juta sampai dengan 1.500.000. Nah, sekarang kesempatan Anda bahwa IKMI bergabung atau bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, itulah hasil daripada jerih payah kami di sini bagaimana mengusung sebuah program sehingga Anda bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kembali lagi kepada konteks kita kali ini, bahwa berapapun sebetulnya investasinya, apabila itulah sangat bermanfaat, maka kalian manfaatkanlah untuk meningkatkan kompetensi. Nah, di Cisco khususnya menggunakan platform Cisco Academy ini, sepanjang saudara punya akun dan sepanjang saudara terregistrasi kepada kelas, saudara bisa belajar secara mandiri sebetulnya. Walaupun tantangan kita adalah bahasa Inggris. Ya. Jadi paling tidak saudara ini bisa apa namanya tuh memanfaatkan atau membaca daripada kurikulum atau skema-skema yang ada di Cisco Academy. Kalau di kampus tidak didapatkan, paling tidak, oh ini saya belajar. Makanya itu kan di dalam Cisco itu adalah ada yang namanya seperti Learning Management System. Itulah kesempatan saudara yang mendapatkan suatu konten, ya, di mana sangat bagus, apakah itu menggunakan Internet of Things dan seterusnya. Nah, saya dalam hal ini adalah keterlibatannya juga sebagai admin untuk programming C++,
ya C esensial itu mirip seperti programming itu adalah sebetulnya menguji algoritma kita, maka nanti kalau nggak salah kita mulai tanggal 14 Juli ya, itu nanti akan didaftarkan secara akunnya. Kalau saya Pak Martanto tidak pakai token karena di 2022 ini saya yakin sudah punya akun Cisco semua. Ya, karena sudah awalnya kan sudah dulu ya dari Python. Nah, tolong untuk akun Cisco tersebut jangan sampai lupa, apalagi lupa emailnya. Itu yang paling repot kadang-kadang. Jadi lupa email dan seterusnya. Jadi nanti oleh admin, khususnya untuk yang adminnya saya, itu adalah saya add ya apa namanya tuh si data tersebut saya import, lalu kalian tinggal login, lalu nanti kalian tinggal lihat apakah kelas saya itu sudah aktif atau belum, begitu. Nah, metode Pak Martanto juga kan ada dua ya, ada token. Nah, tapi kalau token itu biasanya rebutan, tidak disiplin. Nah, jadi dikasih token 40, padahal mahasiswanya 40, kenapa kurang satu dan seterusnya. Memang cepat, ya, tetapi kadang-kadang rebutan gitu ya. Apalagi kalau tokennya apa namanya tuh di-share gitu ya, jadi rebutan. Jadi metode yang khusus yang diadmin oleh saya itu adalah diimport, kemudian nanti saya akan jalankan kalau dijadwal mulai tanggal 14 dan nanti setiap harinya saya akan infokan kepada bagian BAK atau bagian informasi di ini, hari ini adalah ujian ini, hari ini. Nah, tentunya saudara harus baca. Kalau misalnya di situ ada kesempatan misalnya waktunya sekian, ya misalnya, oh saya harus mengerjakan 1 jam di dalam kesempatan ini, maka tolong persiapkan koneksinya. Ini yang menjadi masalah sampai saat ini adalah, Pak saya lupa password, Pak saya lupa email. Nah ini makin kacau lagi. Ya, jadi Pak saya lupa email, Pak saya punya lupa akun. Kalau lupa akun berarti kan ke email, forgot. Nah, ternyata lupa password emailnya. Jadi macam-macam. Ya, jadi tolong pastikan akun mana atau email mana yang menjadi login kepada sistem. Ya. Berikutnya, kalian tidak kadang-kadang kita tidak disiplin apa yang menjadi ini kan instruktur atau admin misalnya terjadi misalnya terjadwal dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu kadang-kadang kita melecehkan menyepelekan ya, menyepelekan tidak dikerjakan sehingga kami pun juga kadang-kadang admin harus retem lagi ya, mengaktifkan lagi gitu ya. Nah, sehingga pada saat terakhir kelas ini kita target tanggal sekian harus beres. Nah, kami itu punya yang namanya harus melakukan satu course completion ya. Itu lama gitu ya. Jadi tolong disiplin sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan ininya. Apalagi saya banyak sekali misalnya waktunya 1 minggu ya. Nah, dibagi 2 hari sekian chapter, 2 hari sekian chapter, begitu di akhir batas akhir, Pak, saya chapter 1 2 sebetulnya belum. Pak, saya belum bisa login. Itu di akhir ini. Jadi kalau saya kadang-kadang harus panjang usus ya, harus panjang usus. Jadi kalau seperti itu, saya aktifkan lagi, aktifkan lagi. Tapi terkadang kalian yang harus bisa bekerja sama lah gitu ya. Jadi oleh karena itu mungkin kendalanya kadang-kadang internet, kadang-kadang mungkin kalau pakai udah ke CCNA itu udah udah pakai tracer ya Pak Martanto ya. Ya udah SBA-nya aktif, maka belum diinstal JDK-nya, belum diinstal yang lain-lainnya, environment-nya dan seterusnya. Ya, laptopnya nge-lag, sudah ditunggu berapa jam masih tetap belum submit. Itu juga menjadi sebuah hal yang kendala yang apa ya dihadapi dan saudara harus antisipasi. Jadi jangan sampai kalau laptop nge-lag kok ngeluhnya ke admin, saya bingung juga gitu ya. Pak, laptopnya nge-lag ya gimana kan gitu ya. Jadi carilah koneksi yang baik, yang apa namanya PC-nya yang kira-kira normal dan
Sebetulnya Pentium atau apa, Core i3 juga sudah bisa sebetulnya menjalankan ujian. Hanya saja kita di dalam laptop kita itu banyak sekali aplikasi yang sampah-sampah yang tidak dibersihkan sehingga mengganggu kepada performan. Mungkin pengantar saya itu saja Pak Martanto, silakan bisa dilanjutkan secara teknisnya. Secara keseluruhan kalau dari saya sebagai admin di ini, jadi registrasi nanti saya akan add kepada ini dan pastikan emailnya aktif. Nanti akan ada notif kepada email bahwa kelas sudah ada, tetapi ujiannya belum dimulai. Itu mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Dian yang menyampaikan pengantarnya. Selanjutnya akan langsung saya jelaskan secara teknis ya untuk ujiannya. Nah, kebetulan untuk ujian yang di yang adminnya saya itu sudah saya inputkan ya, sudah saya inputkan semua kecuali yang bandel-bandel. Nah, ini tinggal 6 orang lagi yang belum saya inputkan. Segera hubungi WA ke saya itu ya. Nah, NIM nama kelas ditambah alamat email karena saya cari di sini bingung ya. Apa akunnya nggak ketemu. Jadi tolong ini yang 6 orang ini segera menghubungi saya biar saya masukkan ya ke kelasnya. Jadi semuanya kalau kalian buka Kaneta Chat itu sudah saya masukkan ke dalam kelasnya sesuai dengan jadwalnya ya. Kalau untuk yang Sesena 1 itu tanggal 7, yang NDC Linux itu tanggal 14 ya kalau salah. Nah, saya jelaskan teknis pertama untuk yang eh, ini ya Sesena 1 dulu ya. Untuk Sesena 1 setelah kalian login akan masuk ke halaman seperti ini, kemudian klik yang launch course ya. Terus kemudian di sini silahkan kalian kerjakan semuanya ya, semuanya dikerjakan yang ada tulisan examnya di sini. Contoh terakhirnya di akhirnya nih examnya. Jadi contohnya ini kita buka, diklik. Nah, kemudian yang pokoknya yang akhirannya ada examnya. Nah, terus kemudian di sini ada tombol take assessment. Nah, silakan. Nah, di sini perangkat kita bisa diusahakan ya sudah terinstall paket tracer ya. Paket tracernya sudah terbuka seperti ini ya. Nah, kita pilih yang ini karena nanti di sini ada tesnya yang berkaitan dengan paket tracer. Nah, ini kan buka ya. Contoh ini ya. Ini baru ujian teori ya. Maksudnya ujian teori kita pilih multiple choice, tetapi di sini harus buka paket tracer. Kenapa buka paket tracer? Karena di sini ada soal yang eh, ada di topologi. Tapi jika kita nggak ingin lihat ya, merasa sudah pinter, kita bisa melakukan skip saja. Tapi kalau saran saya sih dilihat. Jadi nanti topologinya akan kebuka ya. Nah, ini sudah selesai. Kita mulai kita ke bikin assessment. Nah, ini soal silakan tinggal dijawab. Nah, hati-hati ya. Kadang ada yang mahasiswa itu setelah jawab ya, itu langsung submit, dikiranya next ya. Padahal next-nya ada di sini. Nah, itu hati-hati. Jadi baru ngerjain satu sudah disubmit. Nah, itu tolong dikerjakan seperti itu ya. Jadi nanti di sini di paket tracernya walaupun di sini belum keluar ya. Nanti ada di bagian tertentu ya. Kita next misalnya contoh ya. Nanti ada yang harus ke paket tracernya. Biasanya ya kalau ada tadi seperti tadi. Nah, ini silakan. Kalau sudah dikerjakan biasanya sudah warna biru ya. Kalau belum dikerjakan dia masih abu-abu. Nah, silakan dikerjakan. Terus pokoknya intinya sih seperti itu caranya. Terus kemudian setelah yang ini ya, contoh kan ini kalau kita misalnya tadi kita close, ini kan dia ada bisa resume lagi, bisa dilanjutkan lagi ya. Kalau misalnya kita sudah nggak dilanjutkan ya. Maksudnya saya close kan tadi ya, bisa dilanjutkan lagi di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke contoh kalau yang praktek ya. Yang praktek itu pastikan JTK-nya sudah terinstall ya. Terus kemudian
Java-nya sudah terinstall, terus paket tracernya versi terbaru ya, kalau diusahakan versi terbaru. Nah, pertama kita masuk untuk yang praktek ini adalah yang PTSA nih ya, Practice PT Skill Assessment ya, PTSA, iya PTSA ya. Nah, ini yang prakteknya. Nah, ini yang prakteknya itu pertama pastikan paket tracernya sudah terbuka ya. Kemudian kita tag assessment, pilih yang terbaru, open ya, di situ ada minta diambil open. Nah, kita tunggu. Nah, ini butuh koneksi yang pasti. Nah, pastikan kita pakai ping ya, ping spasi Google, alamat Google, spasi mente, spasi l, spasi 1. Nah, ini untuk memastikan bahwa koneksi itu jalan terus, ini nggak usah di-close. Jadi biar kita nyantol terus koneksinya, jangan terputus di jalan. Nah, setelah sudah selesai, ini tadi kan kita nunggu ya, kemudian kita start assessment. Start assessment ini nanti nunggu ada beberapa proses ya, akan jalan. Jadi tergantung dari pertama koneksi, kemudian dari laptopnya juga, sabar nunggu. Nah, biasanya kalau paket tracernya belum dibuka, itu nanti akan berhenti mentok di sini ya. Akan berhenti mentok di sini. Tapi kalau paket tracernya sudah terbuka, nah ini otomatis kita sudah muncul soalnya di sini ya. Ini soalnya, terus kemudian ini untuk mengerjakannya soalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh kalau misalnya ini dikunci ya, ini sedikit kisi-kisi aja dikunci, kita bisa pakai konsol di sini ya, mengerjakannya pakai konsol. Jadi ke terminal, kita pilih konsol, kemudian ke PC, RS232. Nah, setelah itu kita pilih buka, kemudian ke terminal. Oke. Nah, ini sudah di apa namanya? Sudah di routernya langsung ya. Begitu pula sama ya, kalau misalnya di switch juga ini dikunci, nah kita pindahkan, ini yang bulat-bulatnya diklik, kemudian kita pindahkan ke sini konsol. Nah, ini kita masuk ke terminal juga sama nanti ya. Nah, sudah masuk ke apa namanya, ke switch ya. Contoh cara ngerjainnya seperti itu. Nah, silahkan dilanjutkan lagi pengerjaannya sesuai dengan eh, soal ini ya, apa yang harus kalian lakukan. Nah, ini ada waktunya sekitar 2 jam ya, silakan diselesaikan ya untuk mengerjakan itu. Terus kemudian saran ya untuk agar nilainya bagus ya, agar nilainya bagus, ini di-save dulu. Save and continue later. Jadi kan kita mengerjakan itu nanti kadang tidak langsung kekirim ke server. Jadi kita save dulu. Save. Nah, setelah kita save, kemudian kita buka lagi, baru di-submit. Itu untuk nilainya agar bagus ya. Nah, ini kan sudah nih ya, kita close. Nah, terus kita ulangi. Di sini kita ulangi resume assessment. Nah, kita ulangi lagi. Jadi di paket tracernya jangan diotak-atik ya. Nanti untuk buka nutup paket tracernya ada di sini ya tombolnya ya. Jadi di paket tracernya jangan diotak-atik. Kalau misalnya masih bingung nanti bisa diulangi. Silahkan berkunjung ke channel saya. Nanti saya upload di channel saya ya. Untuk agar kalau kalian misalnya masih bingung bisa melihat teknis pelaksanaan ini. Nah, ini kita bisa start lagi. Nah, kemudian setelah terbuka semuanya, baru kemudian disubmit ya. Itu trik agar nilainya itu benar-benar sempurna, sesuai dengan semua yang kalian kerjakan. Kalau kalian tidak seperti itu, kadang walaupun kalian sudah kerjakan, tapi nilai belum masuk ya. Biasanya seperti itu. Nah, jadi submitnya di sini ya. Kalian klik submit, itu nanti bisa otomatis ini ke tutup, ke close. Itu untuk pengerjaan yang CCNA 1 ya, untuk Introduction to Network. Jadi pengenalan jaringan itu seperti itu ujiannya. Terus kemudian yang selanjutnya itu
Ini yang praktek cuma satu ini ya, yang praktek cuma satu itu. Jadi semuanya dikerjakan yang ada examnya ini exam, exam, exam. Nah sampai sini praktis ini juga PT praktis final exam ini multiple choice ya dikerjakan. Nah kalau nanti sudah dikerjakan ini ada checklistnya. Terus ITN final exam juga ini dikerjakan. Kalau ini enggak ya, ini enggak bisa dikerjakan. Course feedback dikerjakan. Nah terakhir nanti final exam di sini ya. Final exam ini akan kebuka kalau course feedbacknya sudah dikerjakan. Kalau final exam belum dikerjakan, dia tidak akan terbuka. Oke, itu untuk teknis eh, pengerjaan ujian Eh, CCNA Pak, 1. Gimana? boleh bertanya, Pak? Nanti ya, tanyanya nanti. Kalau ini kan kita saya jelasin dulu. Nanti setelah saya jelasin semuanya, ada nanti sesi tanya jawab. Oke, ditunggu tampung dulu ya, Mas ya. Oke, ini untuk ujian CCNA ya, CCNA 1. Seperti itu cara pengerjaannya ya. Pokoknya yang exam dikerjain semua, sampai yang prakteknya juga. Kemudian yang terakhir tadi course feedback sama final exam. Kemudian lanjut untuk bagi yang KA ya. Di sini ada NDG Linux Essential. Ini juga agak sedikit berbeda ya untuk pengerjaannya. Jadi kalau kalian belum bisa ya buka ujiannya ya belum bisa karena belum saya aktifkan ya. Karena yang aktifkan cuma baru punya saya aja gitu. Oke, di sini ada Linux. Jadi langsung apa launch course ya tadi ya. Nah, di sini chapter ini tidak dikerjakan. Yang dikerjakan adalah yang ini ya. Ini ada examnya, pokoknya belakang ada examnya dikerjakan. Kemudian lab diakses. Jadi cukup dibuka saja, kemudian di close. Kalau pengen mencoba, silakan mencoba. Nah, ini ada banyak ya, ada 18 kalau nggak salah. 9. Terus kemudian di midterm ini juga dikerjakan. Modul ini nanti akan kebuka midterm setelah sampai chapter 9 dikerjakan nanti akan kebuka. Nah, ini dibuka. Terus kemudian modul 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Woi, woi, woi. Oke, kemudian encore specs, kemudian final exam. Ada lagi satu lagi yaitu ada final exam komposit. Jadi ada satu lagi nggak kelihatan ya, belum kelihatan. Setelah kalian dikerjakan nanti ada final exam komposit. Ya mungkin yang ini ya. Jadi course feedback dikerjakan dulu atau dari sampai atas kerjakan semua baru yang ini. Nah, untuk mengerjakannya contoh misalnya di sini jadi mulai chapter 2 ya, mengerjakan chapter 1 nggak ada ujiannya. Nah, kita coba chapter 2 exam. Nah, di sini kita biasanya harus upload dulu. Nah, seperti ini munculnya. Nah, kita checklist ya. Di sini di checklist dulu. Dua-duanya di checklist baru submit. Nah, setelah seperti ini, kemudian diulangi ya, di reload. Diulangi, kita reload. Nah, kemudian baru di sini begin assessment-nya. Nah, silahkan dikerjakan. Kalau yang ini semuanya langsung muncul soalnya ya, tinggal nanti langsung disubmit. Oke, intinya teknisnya seperti itu. Waktu pengerjaan 1 minggu ya. Jadi nanti untuk menyingkat waktu yang KA juga nanti tanggal 7 saja saya bukain ya. Semua tanggal 7 saya bukain. Jadi waktunya seminggu sampai tanggal 14. Kemudian 14 bisa mengerjakan ujian yang pemrograman C ya dari Pak Dian. Oke, itu mungkin teknis untuk pelaksanaan ujian NDC Linux bagi KA, kemudian yang TI RPLSI itu yang sama NI juga tuh. Nah, itu untuk pengerjaan sejenis satu. Oke ya. Oke, mungkin itu teknis penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut untuk eh, barangkali mungkin dari admin atau dari PAK ada tambahan atau tidak? Oke ya, kayaknya tidak ada. Kita, Pembiayaan Mas yang jangan sampai tidak lulus karena nanti ada biaya lagi muncul nggak? nah itu PAK gimana itu? Baik Pak, jadi bagi teman-teman yang tidak lulus itu nanti akan dikenakan biaya.
biaya tambahan. Bagi yang KIP juga nanti akan dikenakan biaya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih untuk tambahan dari PAK ya. Ini sedikit saya jelasin juga. Eh, jadi kalau misalnya kelas kalian masih ada in progress, misalnya kalian kan dalam 1 minggu udah dinyatakan nggak lulus, tetapi kalian masih ada tulisan in progress, berarti masih bisa dikerjakan itu. Nah, silakan menghadap ya, bukan WA, menghadap ke dosen yang bersangkutan atau si adminnya ya untuk membukakan kembali ujiannya. Tapi kasihan ya. Jadi kalau bisa ya sesuai jadwal seperti itu ya. Jadi kalau in progress ini berarti masih bisa dikerjakan. Kalau sudah end ya, ada tulisan end atau bahkan arsip itu berarti sudah tidak bisa dikerjakan lagi. Jadi tidak ada kesempatan lagi. Nah, kalian harus membayar ujian kembali ya. Ujian sertifikasi ini kalau nggak salah 200.000 ya. Oke, selanjut kita lanjutkan sesi tanya jawab ya. Oke, ini ada silakan sesi bertanyanya boleh melalui chat atau angkat tangan ya. Sebentar saya bacain dulu untuk yang Indrawan. Untuk batas pembayarannya tanggal berapa ya, Pak? Kalau yang ini kan gimana PAK untuk batas pembayaran? Benar, Pak, izin menjawab. Untuk batas pembayaran itu sudah ditutup, Mas. Tapi saran saya, Mas, nanti silakan datang ke BAK. Jangan melakukan pembayaran dulu. Nanti konsultasi dengan petugasnya nanti akan ditentukan. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Silakan tadi siapa yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan atau pakai acungkan tangan ya atau melalui ini ya. Ujian bagian tulis itu bayar lagi namanya berapa ya? Daftar nilai apa daftar biaya ujian itu ada di BAK ya, di depan BAK ada papan tuh bed apa whiteboard atau apa itu, di situ ada tempelannya. Harga dari masing-masing ujian sertifikasi ada di situ. Eh saya sarankan jangan pasrah duluan ya gitu ya. Bagi yang nggak lulus ya, peryakin aja lulus gitu loh ya. Jangan ngomong nggak lulus duluan. Bapak yang tahu sebenarnya apa sebenarnya berbentuk praktek atau ada pilihan ganda. Tadi sudah saya bilang ya, prakteknya cuma satu tadi. Ada yang PTSA tadi cuma satu, yang lainnya multiple choice atau pilihan ganda. Tadi juga sudah saya jelaskan untuk recording ini sudah saya rekam ya. Insya Allah nanti akan saya upload di channel YouTube saya ya. Barangkali mungkin ada yang masih bingung atau gimana, silahkan mampir ke channel saya ya. Ini yang 5 orang yang ini tadi, yang ini adalah orang-orang yang nggak memperhatikan grup. Tadi pagi, tadi siang itu sudah di-share ya. Bagi yang ada tercantum namanya itu harap menghubungi saya, ngirim apa namanya alamat email ya, NIM, nama, kelas, alamat email ke saya agar saya masukkan ke dalam kelas. Jadi hanya 6 orang ini yang belum masuk ke kelas. Yang lainnya sudah saya masukkan semua ke kelas ujian. Seperti itu ya Mas ya. Jadi kalau bagi yang Masnya termasuk salah satu itu silahkan hubungi saya. Oke, app-nya yang perlu diinstal apa? Sebentar. Jadi pertama di sini kan tentu saja paket tracer ya. Setelah kalian login, kalian bisa ke sini ya, ke paket tracer. Ini bisa kalian download di sini. Nah, terus yang selanjutnya bisa kalian eh ini contoh loading ya. Jadi paket tracer bisa download tadi di resource. Nah, di sini kalian bisa download paket tracernya ya. Nah, ini download paket tracer ya. Silakan download ke situ. Jadi masuk ke course, kemudian ke paket tracer ya. Nanti di sini kalian bisa download paket tracernya. Mana sih? Salah ya.
Kalau ini ujiannya ini bukan kos ya ujiannya ya. Eh, nah ini download. Jadi masuk ke resource kemudian download paket tracer ya. Download paket tracer nanti akan muncul paket tracer versi terbaru. Nah silakan di sini versi 821 ya. 6 bit atau 32 bit silakan di download. Nah untuk mengetahui kita 64 bit atau 32 bit bisa dilihat di properties ya laptop kalian. Kemudian selain itu kalian juga perlu menginstal jadi masuk ke Java ya. Masuk ke Java terus kemudian java.com ya. Terus download. Jadi download Java ini yang terbaru ya. Download diinstal. Jadi syaratnya install paket tracer terbaru, Java terbaru, restart dulu ya, baru ujian. Kalau kalian tidak di restart nanti tidak bisa untuk ujian. Oke, telat tapi sudah download bagaimana? Silakan hubungi PAK ya. Kalau sudah transfer telat, pokoknya hubungi PAK. Tadi sudah dijelasin ya. Dia untuk tanggal 7 ujian mana dulu? Ini tadi yang sesana 1. Kalau misalnya terjadi masalah ya silahkan menghadap saya. Jadi contoh misalnya kalian ada keterangan error ya. Kalau yang sesana 1 sama NDC Linux. Kalau misalnya ya pemrograman C-nya nanti ke Pak Dian langsung ya. Javanya itu buat apa ya? Nanti tadi kan pas pada saat membuka yang praktek itu kita butuh Java tadi ya. Jadi nanti eh, ada namanya filenya JNPL ya kalau nggak salah sih. Kita mendownload paket JNPL itu untuk membuka di paket tracer. Fungsi dari Java-nya itu seperti itu. Jadi silakan diinstal Java-nya. Oke ya, mungkin sudah cukup ya eh, untuk sosialisasi pada siang hari ini, pada siang hari malam hari ini. Oke, ada tambahan lagi nggak dari admin atau PAK atau Pak Dian? Cukup Mas, cukup. Oke, cukup ya. Marilah kita tutup sosialisasi pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi